Baik, Bapak Ibu semuanya, selamat pagi semuanya. Terima kasih sudah hadir dalam kegiatan Geotrek ke Gunung Gede. Ini adalah perjalanan yang keempat nih, saya bersama Pak Bahtiar. Artinya duet maut terus. Duet maut Pak Bahtiar ya. Ini juga saya dan Pak Bahtiar itu adalah seorang pemandu geowisata profesional, jadi sudah terdaftar di BNSP dan sudah certified, jadi artinya sudah punya sertifikat kompetensi khusus ya untuk geowisata. Pada saat ini juga pemerintah melalui Kementerian Pariwisata dan Parekraf ya, mulai mendukung untuk kegiatan-kegiatan seperti ini bersertifikat. Nah, inilah salah satu upaya untuk bisa berbagi bersama teman-teman semuanya dalam kondisi PSBB saat ini ya, terkait dengan pandemi COVID-19. Baik, Bapak Ibu semuanya, ini adalah posternya. Jadi mohon untuk Bapak Ibu semuanya, untuk aturan di kegiatan ini supaya lancar, boleh nanti mengacungkan tangan menggunakan fitur raise hand ya. Kemudian juga kalau misalnya agak kesulitan untuk komunikasi bisa menuliskan di chat. Jadi silahkan tuliskan di chat pertanyaannya ataupun menamai juga boleh. Ini izin juga nih dari Bu Winarni Kandar juga dari Sibodas Lipi, mohon bantuan informasinya nanti tolong menambahkan. Karena ini informasi yang berkaitan selalu berkaitan tentang batu nih kalau sama Bupati sama saya mau bicaranya. Tentang fisiknya gitu kurang lebih. Baik Bapak Ibu semuanya, hari ini kita akan bertandang ke Gunung Gede. Jadi kalau misalnya menyebut Gunung Gede pasti berkaitan tentang Gunung Pangrango ya. Salah satu pasang ya. Nah, kemudian ini juga berada di wilayah Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Jadi kita tahu bahwa inilah salah satu lokasi yang paling sering kita kunjungi. Baik, Bapak Ibu semuanya, sebentar saya cek dulu, saya unmute semua. Jadi nanti seperti biasa, mohon untuk pertanyaan dan segala macam boleh dilemparkan melalui chat ya. Kemudian kalau misalnya ingin bertanya langsung, karena ini sifatnya interaktif, jadi mudah-mudahan seperti itu. Boleh nanti melemparkan pertanyaannya melalui metode raise hand dan angkat tangan, kemudian nanti akan direspon oleh moderator, yaitu saya sendiri. Baik Bapak Ibu semuanya, kita akan langsung maju saja ke lokasi. Ya, ini ada tautan Zoom-nya, nanti boleh diakses. Jadi caranya nanti klik di atas, ada tulisan on YouTube, nanti ada tautannya. Baik, kita akan langsung masuk ke kegiatan Geotrek. Ya, sebentar. Ya. Sebentar, saya cek dulu. Salah tautannya. Baik, Bapak Ibu semuanya, seperti biasa, jadi juga menarik bahwa kegiatan Geotrek seperti ini juga banyak diikuti oleh teman-teman semuanya. Jadi karena dalam kondisi seperti ini, mudah-mudahan banyak informasi yang bisa kami berikan nih buat Bapak Ibu semuanya. Baik, kita langsung saja. Sebentar, ada gangguan teknis. Ya, oke. Ya, sudah muncul ya. Baik, Bapak Ibu semuanya, selamat datang di dalam kegiatan Geotrek Indonesia, Geotrek menuju Gunung Gede. Jadi kita tahu bahwa inilah gunung api aktif ya. Saat ini juga masih terus dipantau oleh pos pengamatan gunung api, yaitu melalui PGA yang ada di daerah Ciloto ya. Jadi kalau kita bicara tentang gunung api ini termasuk menarik ya, apalagi berada di sekitar masyarakat sangat padat sekali ya. Jadi kalau misalnya ini juga ada kemungkinan besar akan meletus lagi. Tadi juga dikatakan bahwa ada awan panas, kemudian jatuhan terokasi dan segala macam. Jadi bisa dikatakan bahwa ini masih punya potensi sangat besar sekali. Tapi di balik potensi juga ada keindahannya. Jadi hari ini kita akan masuk ke Gunung Gede, yaitu tepatnya secara geografis berada di Cipanas Cianjur. Kemudian ketinggiannya kurang lebih adalah sekitar 295,8 meter di atas permukaan laut. Kemudian menariknya itu ini adalah termasuk gunung api tidak terlalu tua-tua banget ya kalau dalam geologi. Ya. Jadi ini boleh katakan bahwa ini, sebentar. Mohon di mute ya. Ya. Jadi ini termasuk gunung api ini tidak terlalu tua banget ya dalam hitungan umur geologi ya. Karena dia muncul itu pada saat sekitar 1,8 juta tahun yang lalu atau Pliocene ya. Kemudian setelah itu dia akan berevolusi, menghasilkan berapa kali letusan, dan kemudian ini terjadi dalam 3 rangkaian evolusi. Nanti Pak Bahtiar akan bantu menjelaskan.
Baik Bapak Ibu semuanya, kita langsung masuk aja. Ini adalah Gunung Gede Pangrango, ini dilihat dari arah Cianjur ya, kalau tepatnya dari arah timur. Jadi kalau kita lihat di bagian bawah sini, ini adalah kawasan Cianjur. Dan kemudian ini akan saya membuka dari Google Earth. Ini memperlihatkan letak geografis dan kemudian dari penamaan gunung itu sendiri. Nanti juga Pak Batir akan bantu nanti kira-kira dari sisi topografinya itu apakah ada kaitan dengan nama-nama yang berkaitan dengan peristiwa alam. Karena menarik ya, karena di sini ada dua kerucut, yaitu kerucut Gunung Gede di sebelah kiri saya, atau Bapak Ibu semuanya, kemudian sebelah kanan adalah kerucut Gunung Pangrango. Kemudian di antara kerucut-kerucut itu muncullah perbukitan dan kemudian gunung-gunung yang dulunya memang aktif, kemudian setelah itu selesai. Baik, berikutnya ini adalah lukisan dari Yung Hun ya. Ini termasuk salah satu pionir atau pelopor dalam pemetaan topografi Indonesia, terutama untuk gunung api di Pulau Jawa ya. Ini Yung Hun itu melukiskan dari arah Gunung Pangrango, kemudian melihat arah bukaan ke arah timur laut ya. Ini memperlihatkan dari kawah Gunung Gede ya. Ini lukisan tahun 1856. Dan bisa kita bayangkan bahwa Yung Hun sudah ngaprak ceritanya dalam bahasa Sundanya kemana-mana, termasuk Gunung Gede. Dan kemudian melaporkan peristiwa letusan pernah ada. Dan ini adalah bentuk hasad ini ya, bentuk kawah gede, kawah ratu, dan seterusnya. Ini adalah bentukan baru. Dan kemudian ada satu yang menarik bahwa si Gunung Gede ini juga pernah meletus berkali-kali ya. Kemudian terakhir itu di letusan 1840 menghasilkan aliran lava. Nah kemudian kalau kita lihat di hadapan kita ini, ya ini ada batu sela. Ini batu sela ini, ya kalau kita lihat di sini, batu sela ini menandakan bahwa si batu sela ini termasuk salah satu seperti pagar ya. Jadi ketika letusan, aliran lavanya mengalir, dan kemudian batu sela ini menahan, dan kemudian dia hanya bisa mengalir dari kiri, ya, diterobos dari kiri dan kanan. Kemudian di lingkar yang mengelilingi bawah itu adalah Kawah Ratu, yang termasuk dari sebuah komplek namanya Kawah-Kawah Gede. Kemudian Kawah Baru, ada Kawah Lanang, Kawah Adam, dan seterusnya. Kalau seperti itu ya. Baik, ini tentang gunung api Indonesia. Kita lihat bahwa ternyata Indonesia cukup luar biasa ya. Ini kita harus berbangga, tapi kadang-kadang juga harus bersedih juga bahwa gunung api di Indonesia itu cukup aktif ya. Cukup banyak sekali, dan kemudian kita melihat bahwa semua gunung api itu ada di daerah tepian benua atau di dekat dengan zona subduksi. Dan kita lihat juga bahwa dia mulai dari Sumatera, Jawa, kemudian menerus ke Kepulauan Sunda, kemudian setelah itu dia berbelok ke arah Banda, kemudian naik lagi ke atas sampai Sangihe dan Halmahera. Ini cukup banyak sekali ya, dan kemudian juga semuanya gunung api ini tetap dipantau. Baik, ini Bapak Ibu akan saya masuk ke dalam evolusinya, ya nanti Pak Bahtiar juga akan mohon bantuannya Pak Bahtiar untuk bisa membantu menjelaskan. Jadi untuk proses pembentukan evolusi ini sudah biasa dalam sebuah gunung api, jadi biasanya dia tumbuh, hancur, dan seterusnya. Dan kemudian kita tahu bahwa ternyata Gunung Gede dan Gunung Pangrango ini tumbuh dari kaldera namanya kaldera Limo, dan kemudian itu umurnya sangat tua sekali. Jadi kalau kita lihat di sini, kita perhatikan ya, di sini ada warna kuning, ada warna merah, dan satu lagi warna biru. Warna kuning adalah pembentukan pertama, ini sekitar 1,8 juta tahun yang lalu. Ya, ini menurut dari peta geologi Gunung Gede yang dikeluarkan oleh PVMBG. Kemudian ini pembentukannya adalah berkali-kali ya. Kemudian selain longsor, yang meletus, kemudian longsor, kemudian tumbuh lagi. Ini ada kubah lava baru, namanya Gunung Pangrango. Ini letusan pertama, generasi pertama namanya adalah Gunung Masigit Pangrango. Kemudian nanti Pak Bahtiar juga akan menceritakan tentang situasi lingkungannya seperti apa, tapi saya mengatakan sedikit dari jenis evolusinya itu sendiri. Kemudian evolusi kedua itu, setelah ini meletus, kemudian itu padam, dia bergeser ke arah sedikit ke utara ya. Kemudian muncul adalah Gunung Gemuruh, dan ini adalah komplek Gunung Gede Tua. Dan ini dampaknya seperti apa, nanti Pak Bahtiar akan cerita juga bahwa ternyata ada satu istana Cipanas ini dibangun di atas aliran lava ya, termasuk awan panas. Kemudian yang ketiga atau terakhir saat ini yang kita lihat, yang kita saksikan bersama-sama, yaitulah Kawah Gede Muda. Ini lebih muda lagi, sekitar 700.000 tahun yang lalu. Ya. Jadi sekitar Holosen ya, Holosen awal, kemudian menjelang sampai sekarang. Dan kemudian juga kita lihat bahwa aktivitasnya juga masih tetap berlangsung sampai sekarang. Dan seperti itu. Baik, ini adalah peta situasi saat ini. Kalau kita lihat dari atas secara menggunakan Google Earth, menggunakan citra satelit. Jadi inilah kondisi saat ini Gunung Gede, Gunung Pangrango,
Ya, sebenarnya meskipun dia berdampingan, tetapi ini prosesnya berbeda ya. Jadi Gunung Gunung Pangrango terlebih dahulu meletus, kemudian dia berhenti, tidak terpasok oleh magma, kemudian bergeser ke Gunung Gede. Nah, ini adalah Gunung Gemuruh, juga ini termasuk pembentukan kedua, dan terakhir adalah Gunung Gede. Kalau lebih seperti itu, Bapak Ibu semuanya. Jadi kita akan masuk, silakan Pak Batiar, mohon dibantu, kita akan masuk cerita ke Istana Cipanas nih Pak. Iya, iya, terima kasih. Nah, untuk pengenalan Pak Denny, itu yang warna coklat bulan sabit, mundur satu sebelum ke Cipanas. Oh iya, ya. Oke, silakan Pak, sebentar. Saya lagi. Slide yang tadi. Oh ini ya, ini Pak. Yang Google. Yang Google Earth. Nah ini ya, silakan Pak. Setelah ini. Nah ini. Ya, tolong kursornya diperlihatkan yang bulan sabit warna coklat. Nah itulah dasar dari kawah Gunung Gemuruh. Kita sekarang para pendaki gunung yang suka berkemah di sana menyebutnya alun-alun Surya Kencana. Jadi kita menginap di dasar kawah generasi kedua dari kompleks Gunung Gede, yaitu alun-alun Surya Kencana. Jadi kita berkemah itu di dalam kawah. Jadi alun-alun Surya Kencana itu adalah dasar kawah ya di sana. Nah, gitu. Sebelah kirinya langsung ke lereng menuju puncak Gunung Gede. Itu pengenalan awal Pak Denny. Oke, terima kasih Pak. Baik Pak, ini ada yang resen Pak, ini silahkan. Saya coba buka dulu. Siapa ini yang resen tadi? Silahkan mau langsung melemparkan pertanyaan boleh. Oh tidak ya. Baik, Pak Bahtiar, kita lanjut lagi. Kita akan masuk Ya, ke segmen ke berikutnya. Cerita berikutnya adalah Istana Cipanas nih Pak. Mohon Pak informasinya, katanya bahwa Istana Cipanas itu berdiri di atas hasil endapan material gunung letusan Gemuruh Pak, atau di evolusi kedua Pak. Silakan Pak. Iya. Pak Denny bisa dilihat slide-nya yang peta yang saya kirimkan. Ada ini aja Pak, ya ini Cipanasnya Pak, silakan Pak. Coba ditunjukkan mana, ya sebelah kiri adalah Istana Cipanas, ini situasi saat ini. Di sebelah kanannya ada lapang yang luas, itu bagus untuk menjaga jarak agar masyarakat kalau ada gedung-gedung tidak langsung menempel ke istana kecuali yang sebelah kiri kanannya. Nah di sebelah selatan istana itu adalah Gunung Gede Pangrango. Jadi ketika baik letusan generasi pertama dari Gunung Gemuruh atau letusan kedua dari Gunung Gede, awan panasnya itu menyapu kawasan Cipanas sekarang sampai ke Taman Bunga Nusantara. Jadi sekitar 13 sampai 15 km awan panasnya tuh meluncur dari puncak gede ke kawasan itu. Nah, itulah yang harus diwaspadai bila masa depan terjadi letusan besar. Lalu karena sejarahnya pernah meluncurkan awan panas yang begitu volumenya begitu besar, begitu banyak, dan begitu jauh sampai 15 km, itulah yang harus diwaspadai. Dan di sana ada lembaga penelitian di Cibodas, ya, Kebun Raya Cibodas, pasti menyimpan banyak dokumen yang luar biasa berharganya, luar biasa bernilainya, begitupun koleksi tumbuhannya. Tapi kalau koleksi tumbuhannya, bila terjadi oleh peristiwa alam, itu tidak masalah, mungkin alam punya kemampuan untuk suksesi lagi. Tapi kalau dokumen dalam bentuk kertas, dalam bentuk digital, nah itulah yang harus dirancang bagaimana pengamanannya. Dan begitupun lukisan-lukisan yang ada di Istana Cipanas misalnya, itu harus dirancang bagaimana pengamanannya bila terjadi letusan gunung api. Itu yang di Cipanas. Dan di dekat istana itu
pada saat dibangun itu masih ada air panasnya, masih betul-betul masih ada air panas, sehingga sangat bermanfaat bagi kalau dimanfaatkan untuk kehidupan penghuni di istana tersebut. Dan Gunung Gede ini pada zaman kolonial ketika para ahli sudah banyak masuk ke Hindia Belanda, maka paling banyak diteliti karena akses jalannya sangat mudah. Jadi sampai Cisarua Bogor itu akses jalannya sudah bagus, paling tidak bisa dengan berkuda. Itulah jadi sehingga misalnya Van Steenis meneliti tumbuhannya sehingga dia bolak-balik antara Cibodas ke Gunung Gede untuk mencari jenis tumbuhan, lalu turun lagi, lalu digambar oleh Amir Hamzah dan Muhammad Toha misalnya dengan kualitas yang luar biasa bagusnya, dan bukunya diterbitkan lagi oleh LIPI ya. Bukunya diterbitkan lagi, Van Steenis ini flora pegunungan di Jawa. Luar biasa. Jadi begitupun para peneliti lain pasti sudah menganggap sudah datang ke Gunung Gede untuk meneliti kawasan ini. Jadi waktu itu lebih cenderung ke biologinya. Jadi laporan-laporan dari para ahli pada zaman kolonial luar biasa berharganya dan bisa dimanfaatkan untuk kita saat ini. Baik. Terima kasih Pak Pajar. Kita lihat ke ini Pak di daerah lingkar luarnya Pak. Ini ada Gunung Padang. Nanti kita ketemu dengan situ gunung gitu Pak. Nanti kaitannya apa? Ya. Ya izin saya membacakan Pak ini bahwa ini situs Gunung Padang juga menggunakan Gunung Gede dan Pangrango itu sebagai orientasi. Ini posisi arah pandang dari tenggara. Ini adalah salah satu situs megalitik Pak ya. Iya, iya. Dan keterkaitannya dengan ini bagaimana Pak? Dan mengapa Gunung Gede menjadi orientasi dari Gunung Padang? Ada beberapa hal. Satu, Gunung Gede wujudnya tuh gede, besar, gitu ya. Sehingga terlihat dari berbagai arah. Sehingga dan yang membangun Gunung Padang pasti pernah menyaksikan letusan Gunung Gede. Jadi itu titik poinnya yang harus diingat. Sehingga ada dua hal yang pada masa lalu disampaikan kepada para leluhurnya adalah satu, ucapan terima kasih bahwa Gunung Gede sudah memberi kesejahteraan. Itu yang selalu diucapkan dalam doa-doa, dan yang kedua adalah butir kedua yang penting adalah mohon perlindungan. Jadi karena pernah melihat api yang menyala dari puncak gunung atau letusan yang sangat dahsyat dari gunung tersebut, maka dia memohon untuk perlindungan agar umatnya atau untuk komunitasnya itu selamat. Jadi doa para leluhur kita itu simpel banget, hanya dua. Satu, terima kasih atas kesuburan dari sebuah gunung alam yang sudah memberi kesejukan, yang sudah memberi air berlimpah, yang memberi sumber makanan, gitu ya. Dan mohon keselamatan. Saya kira penting juga untuk kita renungkan saat ini dua hal tersebut. Dan Gunung Padang itu dibangun di sumbat lava dari sebuah gunung api purba. Jadi kolom-kolomnya itu sudah ada dari bentukan lava, lalu dibuat berteras-teras. Jadi itu sebuah bukit yang sudah ada sejak awal, lalu hanya bagian lereng dan atasnya saja yang dibenahi, bukan ngebangun dari dasar bukit ini. Ya. Oke, terima kasih Pak. Ini juga memang tadi terima kasih dari Pak Badra, menarik ya, Pak, ada keterkaitan secara konstelasi ya, secara gitu ya, dari sisi ini negara sana. Baik Pak, kita geser masuk ke Situ Gede Pak. Ya, mohon maaf, Situ Gunung. Ya, Situ Gunung. Karena dia duduk persis ada di lereng ya, lereng Gunung Pangrango. Ya. Kemudian ini juga termasuk kawasan destinasi wisata menarik ya Pak. Jadi kira-kira pandangan Pak Badar bagaimana Pak? Iya,
situ gunung itu persis di perbatasan antara dua sistem gunung gede sama Pangrango. Nah, situ gunung itu sangat berarti bagi ilmu kebumian karena itu contoh gunung api Mar. Jadi selama ini orang kalau mencontohkan gunung api Mar itu selalu ke daerah-daerah di Jawa Timur, Jawa Tengah. Padahal di Jawa Barat, di Taman Nasional Gede Pangrango ada yaitu situ gunung. Jadi gunung api Mar itu energi letusannya dari dalam magma itu kecil, lalu bersentuhan dengan muka air tanah di dalam, lalu dia meletus. Jadi uapnya meletus, dan biasanya letusannya tidak besar, hanya beberapa kali, 1-2 kali letusan, dan setelah itu padam lagi, membentuk kawah. Jadi situ gunung itu sebetulnya kawah. Kawah yang luar biasa bagus, cuma ya di kita sekarang selalu penataannya main tembok terus, gitu ya. Jadi padahal kayak kekayaan hayati dan ilmu, jadi kekayaan untuk ilmu hayati, binatang, dan kebumiannya ini luar biasa bagus. Sebagai contoh, sebagai kajian, Gunung Api Mar, tipe gunung api paling kecil. Jadi kawah gunung api yang dalam tanda petik lereng-lerengnya tidak kelihatan, karena letusannya hanya 1-2 kali, setelah itu dia padam lagi. Jadi gunung api yang umurnya sangat pendek. Ini luar biasa bagus untuk laboratorium alam. Ya, baik, terima kasih Pak. Ini juga dia dulu duduk di endapan letusan Pangrango ya, generasi pertama Pak ya. Kalau dilihat dari peta geologi atau peta geologi letusan Gunung Gede dan Gunung Pangrango. Baik Pak, kita bergeser lagi, kita masuk ke perbukitan 777 Pak. Iya. Baik, ini teman-teman, ini juga menarik bahwa kalau misalnya punya kesempatan, kita akan berangkat ke Cianjur, kemudian silahkan untuk bertandang ke arah timur ya, di daerah Karang Tengah, kemudian daerah Sukaluyu, kalau sudah daerah Bandung nanti ketemu jalurnya. Dan di sini itu biasa di kiri kanan akan melihat perbukitan-perbukitan, yaitu lapas semua, dan kemudian saat ini sudah habis Pak, sudah ditambang sebagian ya. Jadi kalau misalnya dari arah Kekrong kita lihat sebelah kanan itu ada satu gunungnya tinggi sekali perbukitannya. Sekarang sudah habis Pak, sudah habis. Pak Bahtiar, mohon cerita Pak, ini bagaimana Pak proses pembentukan debris avalanche atau beberapa ini Pak? Silakan Pak. Iya, jadi pembentukannya ini dari Gunung Gumuruh ya. Jadi material yang membentuk perbukitan 777 itu menurut Van Bemmelen, areanya luasnya 17 km kali 13 km. Menurut Pak Sujatmiko itu ya, dia sudah memetakan itu. Proses kejadiannya menurut MTZ itu karena direct blast, jadi letusan samping yang dahsyat dari Gunung Gumuruh, Gunung Gede Tua. Persis seperti kata MTZ itu persis sama seperti letusan Gunung Galunggung yang membuat sebagian dari dindingnya ambruk. Inilah beberapa bukit masih tersisa, tapi sekarang dalam proses pengambilan pasirnya di galian C di sana. Seperti juga halnya di perbukitan di Tasikmalaya. Jadi nasibnya sama, nanti laboratorium alam sebagai bukti bahwa pernah terjadi guguran puing yang dahsyat ke arah Cianjur, nanti lama-lama hilang. Jadi harusnya ada bagian-bagian yang dikonservasi untuk keilmuan, untuk kemanusiaan pada akhirnya, bahwa mengingatkan bahwa gunung ini pernah terjadi letusan dahsyat. Nah, kemitigasinya harus bagaimana bila terjadi kemudian. Bagus ini dijadikan laboratorium alam sebagai bukti bahwa gunung api yang memberikan keberkahan juga suatu ketika bila siklusnya terjadi bisa meletus dahsyat. Nah, Cianjur sebagai kawasan yang sangat subur pada beberapa waktu yang lalu, dari sawahnya, berasnya sangat terkenal, beras Cianjur, itu dilapisi oleh debu halus dari letusan-letusan 2 periode gunung itu. Satu dari Gunung Gumuruh,
yang paling atas dari letusan Gunung Gede Muda. Jadi Gumuruh itu Gunung Gede Tua, Gunung Gede Muda, Gunung Gede yang saat ini. Jadi itulah yang menyebabkan Cianjur relatif lebih datar, lalu miring ke arah sungai-sungai yang di sana seperti Cisokan gitu ya, dan sebagian masuk ke arah Citarum yang lebih jauh lagi. Jadi itu terjadi karena letusan Gunung Gumuruh. Jadi Gunung Gumuruh itu gunung gede tua yang menyebabkan wilayah Cianjur menjadi relatif datar dan subur. Dan nama Cianjur pun karena berada di Cianjur itu adalah tanjung ya, tanjung, dan huniannya kemungkinan di lereng di ujung tanjung dari Gunung Manangel yang sudah sangat kuat di sana. Yang sekarang kira-kira ada Universitas Surya Kencana di sana. Nah itulah saya menduga hunian awal orang Cianjur kota. Oke, baik Pak. Baik, Bapak Ibu semuanya, teman-teman, sahabat semuanya, inilah segmen pertama. Pengenalan dulu nih di lingkaran Gunung Gede, Pangrango ini ada apa aja, kemudian potensi wisatanya apa, juga menarik ya. Jadi Pak BSD sudah menjelaskan bahwa dari sisi Sukabumi itu ada situ gunung, kemudian dari sisi Cianjur itu ada perbukitan 777, kemudian ada Istana Cipanas juga termasuk sebenarnya itu dibangun dari awan panas atau dari lereng mikroplastik. Baik, silakan kalau ada diskusi atau pertanyaan, boleh kita lemparkan dulu sebelum kita masuk ke sesi jalan-jalan atau trekking nih. Silahkan. Angkat tangan boleh. Oh, boleh, Mas Andi nih. Mas Andi, silahkan Mas Andi. Mas Andi dari Jogja. Ya, makasih. Makasih Pak Bagtiar. Tadi menarik sekali Pak Bagtiar sama Kang Denny penjelasannya. Ini Pak yang saya mungkin pengen tahu, penasaran itu yang tadi yang di situs megalitik itu Pak, yang di Gunung Padang. Itu kan batuannya vulkanik Pak, andesit Pak. Apakah itu diambil dari mana Pak? Ya, apakah sekitar situ apakah ada gunung api atau itu diambil dari mana Pak? Karena sampai sekarang juga kayaknya masih dalam penelitian itu Pak. Mungkin kira-kira batuan itu sebanyak itu Pak, itu diambil dari mana gitu Pak? Itu aja, makasih Pak. Iya, terima kasih. Langsung Pak Denny? Ya. Langsung ya, silakan Pak. Pak Andi, terima kasih Pak Andi dari Jogja ya. Anggota Dewan Promosi Pariwisata di DI Yogyakarta. Gunung Padang itu adalah boleh dikatakan titik pusat dari gunung api purba yang luas. Jadi kalau kita pernah ke sana lalu berdiri di puncak Gunung Padang, akan terlihat sekelilingnya itu adalah lingkaran. Nah itulah adalah dinding-dinding kaldera dari gunung api tua. Ciri gunung api tua itu adalah sudah terjadi pengubahan batuan di sana, dan mineral-mineralnya juga sudah diubah, lalu mengisi urat-urat yang ada di sana, rekahan-rekahan kecil yang ada di sana. Misalnya ada urat emas, ada urat apalagi gitu ya. Oleh karena itu salah satu ciri gunung api purba di sana adalah terdapatnya kandungan emas. Penduduk memanfaatkan secara liar, jadi peti ya, penambangan rakyat di sana ada dengan gelundungan-gelundungan untuk menghaluskan emasnya. Jadi di dalam Gunung Padang itu ada emas, tapi dalam bentuk serbuk yang menyatu dalam batuan, bukan berupa lempengan-lempengan seperti banyak diisukan dapat membayar utang negara, katanya gitu ya, sampai pejabat negara datang ke sana mengamankan. Itu karena iming-iming emas batangan yang ada dalam Gunung Padang yang bisa melunasi utang negara. Jadi pengertian emas dalam arti serbuk seperti di alam biasa dalam batuan yang halus, ya betul ada, tapi bukan emas dalam bentuk nugget ataupun dalam bentuk apalagi batangan. Jadi Mas Andi, batuan itu adalah lava. Jadi magma yang
menerobos ke atas, biasanya pada fase akhir lalu energinya lemah, dia tidak bisa membongkar, lalu membeku di sana. Dan mengapa ada kolom-kolom? Karena sifat ketika lava atau ketika magma membeku itu sangat evolutif, bisa ribuan tahun membekunya, dan dia akan membentuk kolom-kolom yang searah dengan bidang pendinginan. Jadi kalau misalnya ini bidang pendinginannya, lalu magma mendingin di sini, arahnya begini misalnya, yang di pinggir, maka dia arahnya akan tegak lurus dengan bidang pendinginan. Jadi kalau ini bidang pendinginan lubang diatrema, maka ketika magma naik ke atas, dia akan terdinginkan oleh bagian dinding diatrema ini, lubang kawah ini. Maka dia akan tegak lurus lavanya. Kalau di atas ada bidang pendinginannya di atas, maka dia ketika magma membeku di atas, ini bidang pendinginan, maka lava yang terbentuk adalah tegak lurus terhadap bidang pendinginan ini. Oleh karena itu, kalau melengkung begini, maka akan beragam. Ada yang tegak, ada yang rebah, ada yang horizontal. Jadi di alam tidak aneh. Jadi kalau ada kolom yang rebah begini, yang miring, dan yang tegak. Gitu ya. Nah, Mas Andi, batuan-batuan itulah yang dimanfaatkan oleh masyarakat dulu di Gunung Padang untuk membuat tempat peribadatannya. Jadi mereka hanya menata, tidak membuat dipahat menjadi batu heksagonal itu, lalu tidak dipahat, tapi bahannya sudah ada setempat dan tinggal memanfaatkan apakah kebutuhan ruangnya memenuhi atau tidak. Jadi kalau kebutuhan ruang yang berbentuk persegi untuk beberapa tingkat tidak memenuhi, maka lava itu, kolom-kolom itu akan disusun sebagai penahan bagi pembentukan ruang baru, memperluas ruang baru. Oleh karena itu, di sana bisa disaksikan beberapa susunan dari kolom-kolom itu menahan agar dia ruangnya bertambah. Yang mungkin pada awalnya kerucut, lalu di bahasa Sundanya dilelemah, dibuat rata. Bila ada yang kurang, maka di sudut-sudut itu akan disusun batu-batu itu agar tanah tidak uruk, agar tanah tidak longsor. Dan yang paling harus diteliti, yang paling harus dilihat di sana oleh para ahli adalah bagaimana mereka membuat penahan di sudut-sudut situs itu. Itu yang jarang diperhatikan kalau orang berkunjung ke sana. Jadi orang geologi teknik, orang geologi lingkungan harus melihat sudut-sudut Gunung Padang bagaimana pada masa lalu mempertahankan agar tanah di sudut itu tidak bergerak. Nah, itu yang paling luar biasa dan bisa diaplikasikan pada dunia modern sekarang. Jadi hal-hal begitulah yang harusnya diadopsi lalu dikembangkan bagaimana untuk kepentingan di dunia modern. Ya. Jadi Baik, Mas Pak, Andi tidak ngambil dari jauh, dari setempat. Ya. Baik, terima Iya, kasih Pak Tiar penjelasannya. Rasanya begitu ya. Jadi artinya ya, menarik sekali. Jadi Pak Bagjar, iya, Pak. berarti dulu itu ketika mungkin secara morfologi kan itu Gunung Padang itu gunung api purba ya, extinct. Iya, betul. Nah, berarti batuannya kalau bentuknya seperti itu, berarti dulu mungkin formasinya dia banyak seperti kolumnar-kolumnar join gitu Pak ya, mungkin sebelum disusun atau disusun oleh manusia, dan sebagian memang sudah seperti itu Pak ya. Jadi betul. kolumnar join semua rata-rata ya. Iya, jadi magma yang membeku itu membentuk columnar jointing itu. Ya. Lalu oleh manusia dimanfaatkan. Ya, seperti kalau di luar negeri kan di Irlandia misalnya itu sama seperti di Gunung Padang atau di Bandung itu di Lagadar dan di tempat lain. Itu ada Pak di
Di Lombok Giant Pak Rock mungkin City, buat sharing aja ya. Irlandia. Di Lombok itu ada Pak di pulau namanya Pulau Cemeti Iya, itu buat kalau menarjoinya ya. iya, yang di dekat pantai juga, terus yang di atas bukit juga sama. Ya, oke. Oke, Makasih Pak Bar. ya terima kasih. Pak Bahtiar, ini sedikit menambahkan informasi ini dari hasil penelitian Pak Bronto ya, karena ahli-ahli gunung api purba saat ini di Indonesia masih semakin jarang ya, apalagi Pak Bronto saat ini sudah pensiun. Ini dari hasil penelitian beliau, Pak, mengatakan bahwa ini bisa jadi bahwa Gunung Padang adalah suatu apa yang dikelilingi oleh gunung api yang sebelumnya. Dan dulu, apakah ini ada interpretasinya adalah sebuah kaldera, kemudian dari tengah-tengah kaldera muncul namanya Gunung Padang, bisa jadi seperti itu ya. Jadi garis kuning yang digambarkan ini adalah hasil dari Pak Bronto, ini mengatakan bahwa ini adalah dikepung oleh gunung api. Kemudian di sini juga ada gunung api lagi, dan kemudian melingkar. Kemudian dalam kaldera itu biasanya tumbuh lagi gunung yang baru ya, seperti ada sumber lava, ya, kemudian setelah itu atau lava dome ya. Nah, bisa jadi bahwa ini ketika dia muncul secara basaltik ya, kemudian ada pendinginan, kemudian membentuk namanya adalah kolom. Kalau seperti itu ya, menambahkan Pak Bahtiar, Mas Andi. Ya, terima kasih. Ya, jadi menarik itu, sepertinya ada sumbat lava juga itu Kak Kang Deni ya. Betul. Coba. Baik, silakan. Ini ada pertanyaan dari ini Pak, sebentar saya cek ya, tadi ada pertanyaan dari Ibu ini ya, Ibu Winarni Kandar Pak ini. Izin bertanya Pak, karena berdasarkan amatan dan sejarah, apakah ada perkiraan kapan Gunung Gede meletus? Ya, Gunung Gede meletus. Apakah ada siklusnya Pak? Kemudian dulu Pangrango Beliau aktif, kemudian menyebabkan gunung ini sekarang tidak lagi. Jadi ada dua pertanyaan. Satu pertanyaan itu kapan kira-kira bisa diprediksi nggak Pak kira-kira siklus gunung gede akan meletus kembali. Kemudian yang kedua itu apa yang menyebabkan Gunung Pangrango tidak aktif? Baik, Jadi, ya silakan Pak. Ini saya ada data ini Pak, data dari PPMBG. Silakan Pak. terima kasih Bu. Jadi ketika magma akan menerobos ke kaldera Masigit yang Pangrango itu, Gunung Lingkung, itu mungkin pada akhir letusan energinya lemah, tapi magmanya terus menekan ke atas, lalu dia membeku. Sangat volumenya besar, sangat banyak. Jadi ketika ada dorongan dari kantung magma yang lebih dalam lagi, dia tidak bisa diterobos, maka dia bergeser ke sisi lain yang relatif lebih mudah diterobosnya, misalnya ada sesar, ada apa, sehingga lahir gunung api baru, yaitu Gunung Gemuruh tadi. Jadi matinya sebuah gunung api biasanya ada sumbat, lalu tidak diterobos, lalu bergeser. Dan di beberapa kasus ada juga yang disumbat, lalu ada rekahan di lerengnya, maka dia akan berbelok ke lereng, ya, terjadi letusan samping seperti yang terjadi di Gunung Anak Krakatau kemarin, Desember 2018. Itu letusannya ke samping. Jadi membongkar lagi material vulkanik yang sudah dibangun sejak 1940 sampai 1940 sampai 2018. Nah, material sebanyak itu di sisi barat daya dibongkar oleh letusan samping Desember 2018. Langsung ibaratnya seperti truk yang ada di lereng, lalu di bawahnya ada air yang sangat dalam. Jadi truk didorong ke air yang sangat dalam, maka air yang ada yang dalam itu adalah kaldera 1883, maka terjadi tsunami yang gravitasi itu. Jadi kembali ke Gunung Pangrango, mengapa mati? Karena pusat letusannya bergeser ke Gunung Gemuruh, lalu Gemuruh juga mati, lalu bergeser lagi ke Gunung Gede Muda. Gitu. Kapan Gunung Gede Muda ini akan meletus? Nah, itu pertama di luar kemampuan saya, tapi sebagai indikator adalah bila magmanya mulai asam, itu harus hati-hati. Jadi di pos gunung api pasti secara periodik mengukur gunung api
maaf, mengukur air-air panas di sana tingkat keasamannya bagaimana selain suhu. Jadi kalau ada berubah dari basa ke asam, itu harus sudah mulai waspada, walaupun tidak akan terjadi besok lusa, tapi sudah harus waspada di kemudian hari sudah dekat meletus. Nah, meletusnya besar apa kecil itu juga di luar pengetahuan kita. Tergantung berapa volume magma yang mendorong ke atas dan berapa energinya, lalu berapa tingkat keasaman. Terima kasih Ibu sudah. Baik, terima kasih Pak Bahtiar. Ya, ini saya menambahkan juga bahwa makanya diperlukan ada pencatatan mengenai aktivitas gunung api ya. Jadi memang menarik juga Pak, ternyata Gunung Gede Pangrango ini diamati ya semenjak 1985. Jadi melalui letusan Gunung Galunggung akhirnya semua paradigma termasuk kebijakan-kebijakan pemerintah mengenai pengamatan gunung api itu mulai ada pengetahuan ke arah sana. Nah, kemudian juga kita tahu bahwa ternyata PGA itu juga baru ada Pak. Gunung Gede ini diamati pada tahun 1985. Namun catatannya sudah banyak ya, termasuk di dalamnya ada Melon, ada Tafen dan segala macam. Dan kemudian juga ada beberapa klasifikasi gunung api ya. Ini kalau saya bacakan ada beberapa informasi ini dari sumber datanya di PPMPG mengatakan bahwa pernah terjadi letusan laporan pertama itu tahun 1747 selama hampir 1 tahun. Ini laporan dari Binmun. Ini menghancurkan erupsi hebat ya, termasuk tadi ya letusannya Pak, letusan yang menyebabkan ke arah timur dari Gumur. Kemudian beberapa siklus lagi. Jadi kurang lebih dari beberapa catatan ini akhirnya nanti akan keluar periodisasi untuk bisa tentang pengisian magma ya, kantong magma. Nah, ketika sudah terisi biasanya akan mulai lagi akan terjadi letusan. Cuman masing-masing gunung punya karakter letusan berbeda. Seperti Gunung Tangkuban Parahu ya sifatnya freatik, itu berhubungan dengan air tanah yang ada di bawah permukaan bumi, kemudian ada kontak dengan magma. Ya, rupanya ini juga ada beberapa informasi mengatakan bahwa ini letusannya juga cukup besar Pak, sampai Klinian, dan bahkan menghasilkan awan panas Pak, yang berpuing. Seperti itu. Tapi kalau misalnya kapan akan meletus itu tidak bisa dijawab. Tapi kalau kita melihat dari periodisasi dan segala macam, kita bisa melihat siklusnya. Mulai yang siklus yang terpanjang, dari mulai per 100 tahun, bahkan sampai 50 tahun yang paling pendek. Dan seperti itu ya. Baik, Bapak Ibu semuanya, kita lanjut saja. Oh, ini masih ada nih Pak, banyak pertanyaan juga nih Pak. Bu Winarni, terima kasih nih ya. Nanti mohon menyambahkan juga, kita akan masuk jalan-jalannya masuk ke pendakian lewat pihak Cibodas, dan juga banyak informasi nanti mohon bisa juga. Kemudian daripada Kang Wadadang nih, Wadadang Sudarja, apakah ada data terkait Pak luasan letusan Gunung Gede dan ke arah mana saja? Terima kasih. Mengenai KRP Pak. Gunung Gede yang harus diwaspadai itu adalah ke arah utara timur. Jadi ke arah Cipanas sampai ke arah Taman Bunga itu, Pak. Jadi daerahnya sudah sangat padat di sana sekarang. Jadi bila ada gejala akan meletus, nah kawasan itulah yang harus diwaspadai karena bukaannya memang ke arah barat sama ke barat laut. Nanti mengarahnya bisa ke arah Taman Bunga itu, lalu berbelok sedikit ke timur ke arah Cipanas. Jadi kawasan itulah yang sekarang sudah sangat padat, penuh dengan villa, dengan hotel, dengan tempat-tempat pertemuan, lembaga-lembaga. Nah, jadi harus menyiapkan diri bila terjadi hujan abu, misalnya kalaupun laharnya atau awan panasnya tidak sampai ke sana, hujan abu, nah apa yang harus disiapkan ketika hujan abu itu terjadi. Dan catatan tentang Gunung Gede ini periode-periode letusan, apa yang akan diakibatkan dan ke arah mana luncurannya sudah dipetakan dengan baik karena satu dekat sekali dengan 2 istana kenegaraan, kepresidenan, 1 Cipanas, 2 Bogor. Dan dengan ibu kota Jakarta ini menjadi perhatian sekali dan lalu lintas pesawat udara itu ramai sekali di sana. Jadi kalau Bapak dan Ibu detik ini membuka radar flight, wah bisa dilihat betapa kepadatan pesawat yang melalui jalur itu. Kalau mungkin ada pengurangan selama pandemik ini ya,
Tapi begitu dibuka, itu jalur yang luar biasa padatnya dan dekat dengan Tangerang, hanya beberapa kilo, dan bila arah angin ke arah bandara atau ke arah lintasan-lintasan pesawat terbang, itu berapa ratus rute pesawat terbang yang harus di stop karena abu gunung api kan mengandung silika yang bisa melarut dalam mesin yang panas sekali dan dia akan mematikan mesin di udara seperti kasus Galunggung tahun 82-83. Dan itu menjadi SOP sekarang. Jadi peristiwa Galunggung, letusan Galunggung 82-83 menjadi SOP bagi keselamatan penerbangan sekarang. Jadi bila ada gunung api, lalu pesawat itu akan melintasi rutenya ke daerah tersebut. Sekarang kan informasinya jauh lebih cepat karena misalnya Lapan segera memotret tiupan angin beserta abunya langsung dipotret dan bisa dibagikan ke Kementerian Perhubungan. Dengan cara itu akan dengan cepat menyebar ke bandara-bandara dan langsung bandara-bandara mengcancel semua jalur penerbangan yang melewati arah lintasan abu gunung api. Jadi sekarang lebih cepat informasi itu disampaikan. Tahun 82-83 belum ada informasi itu sehingga Patrick dari Inggris mau ke Australia lewat saja begitu dan dia mengalami kejadian itu di atas Galunggung. Untung tidak jatuh pesawatnya dan itulah menjadi bahan evaluasi lalu menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan SOP keselamatan penerbangan. Begitu Pak Denny. Ya, terima kasih Pak Bahtiar. Ini juga nanti ada pertanyaan, tapi nanti berkaitan tentang air panas, Pak. Nanti kita akan masuk ke segmen kedua ya. Kemudian ini dari Pak Ambang juga mengatakan, bertanya nih Pak, apakah semua gunung daerah itu, apakah semua gunung di daerah itu adalah erupsinya berawal dalam satu magma ya? Bisa jadi seperti itu ya. Yang kemudian juga menariknya adalah apa yang terjadi dengan Gunung Anak Rakatau saat ini begitu aktif juga hasil dari penelitian Pak Mirzam ya, Muhammad Mirzam dari ITB mengatakan bahwa itu ada 2 kantong magma yang mengisi. Nah, kalau ini bisa jadi bahwa satu magma kemudian tidak terisi atau mungkin ada siklusnya. Seperti itu ya. Kemudian Kang Deddy Suendra, Pak, ini ada pertanyaan mengenai early warning system. Ini izin menjawab nih Pak, saya membantu menjawab. Baik, Kang Deddy, ini juga ada beberapa informasi yang menarik bahwa sebenarnya di PVMBG sudah membuat satu sistem early warning system ya. Itu namanya lah magma ya. Di sini juga ada hadir Pak Parpar, Pak Priyatna dari PVMBG. Ini ahli geokimia Pak, spesialisnya Dieng Pak. Baik, Kang Deddy. Ya, Kang Denny. Izin membantu ini Pak, pertanyaan Pak mengenai early warning system atau data informasi dari magma Pak. Silakan Pak. Oh baik, terima kasih Kang Denny, terima kasih Pak Bahtiar, presentasi yang sangat menarik. Mohon maaf saya bisa baru hadir hari ini Pak Bahtiar karena berbagai kesibukan. Mengenai early warning system, memang magma Indonesia itu sudah diakui dunia bahwa terobosan baru dalam sistem informasi gunung api. Tiap hari ini ada gunung yang diupdate tiap 24 jam, data-datanya kegempaan, kemudian visual dan sebagainya. Ada juga yang diupdate kalau gunungnya sedang status siaga, itu sampai setiap 6 jam. Jadi kita setiap 6 jam bisa mengikuti perkembangan baik itu kegempaan, baik visual dan sebagainya. Nah, tadi Pak Bahtiar juga menyampaikan bahwa bahaya dari letusan gunung api itu abunya mengganggu penerbangan. Di dalam magma juga kita sudah ada, nanti datanya adalah namanya FONA. FONA itu adalah singkatan dari Volcano Observatory Notice for Aviation untuk penerbangan, jadi ketinggian dan sebagainya. Kalau berharga sekali bagi penerbangan, dan ini sudah disosialisasikan. Nanti jalur penerbangan kalau memang ada letusan memang sangat tinggi dan abunya bisa mengganggu pada sistem pesawat terbang ya, sistem anginnya sebagai yang memang bisa mematikan mesin, kata Pak Bahtiar tadi juga. Nanti penerbangan itu selalu antisipasi bahwa di penerbangan ke arah sana ditutup dan sebagainya. Kemarin beberapa tahun yang lalu juga pernah dilakukan ya, waktu ada letusan-letusan seperti letusan waktu ada Bromo, ada Kelut dan sebagainya. Saya kira itu informasi dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi. Terima kasih
Kang Denny, Pak Ya, Bahtiar. terima kasih Pak Parpar. Pak. Nanti izin nanti Pak Parpar cerita tentang ini Pak, tentang dia Pak, spesialisnya. Ya, insya Allah ya, nanti dimageti ya, Kang Denny ya. Ya Pak. Baik, terima kasih teman-teman semua Pak Bahtiar. Kita akan masuk ke segmen 2, tapi ini juga ada pertanyaan, nanti akan kita sambungkan lagi dengan segmen kedua, yaitu kita akan melakukan perjalanan langsung ke Gunung Gede. Baik, teman-teman semuanya boleh nanti menuliskan juga ya pertanyaannya. Baik, Bapak Ibu semuanya, kita akan masuk ke segmen kedua, yaitu kita akan langsung berjalan-jalan ke Gunung Gede. Ya, ini kita akan melalui treknya trek Cibodas ya. Jadi kalau misalnya kita melihat bahwa selama ini, kalau pendakian itu bisa ditempuh dari berbagai jalur ya, berbagai jalur ya. Kita akan menempuh menggunakan jalurnya adalah melalui jalur Cibodas. Baik, akan saya bukakan. Bentar Pak Denny, Ya. apakah semua bisa melihat tayangan Pak Denny atau tidak? Jelas semua ya. Acungkan Bisa. jempol Bisa, aja. Pak. Bisa. Bisa, Pak. Oke, acungkan jempol aja kalau bisa lihat. Oke, Bapak Ibu semuanya, ini adalah jalur pendakian. Ini juga saya pernah mendaki dengan Pak Bahtiar dan teman-teman yang lain, tapi hanya melakukan pendakian dari satu jalur, yaitu jalur Cibodas. Jadi kalau kita lihat gambar di sini adalah jalur warna hijau, ya. Kemudian jalur kedua itu melalui Gunung Putri, dan kemudian dari arah Sukabumi ya, yaitu jalur merah. Nah, ini masing-masing jalur itu punya pemandangan, kemudian juga objek yang menarik ya. Nah, kalau ya, di kesempatan ini saya akan berbicara, ya kita akan mengajak teman-teman semuanya melakukan perjalanan melalui pendakian jalur Cibodas. Jadi kalau kita lihat dari ujung sini, kalau misalnya Bapak Ibu semua datang dari kota Bandung, yang melalui Cianjur, atau misalnya datang dari Jakarta, akan melalui Bogor ya, kemudian nanti ketemu Megamendung, ini termasuk pembentukan gunung pertama bahkan ya. Ini adalah ini batas Taman Nasional ya, Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Ini kurang lebih sekitar hampir 30 km lebih ya, lingkarnya itu sendiri, dasar lingkarnya itu sendiri. Baik Bapak Ibu semuanya, jadi kalau misalnya datang langsung bisa parkir di sini, kemudian langsung melanjutkan perjalanan. Baik, kita akan langsung masuk ke kantor Cibodas ya. Ini kalau misalnya untuk pertama kali ini ada ini ya, ada kita harus check-in dulu, yaitu di kantor Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, biasanya untuk melakukan pengurusan izin ya, kemudian membuat simasi dan seterusnya. Kemudian kalau misalnya sudah oke, saat ini juga sudah online ya, jadi kalau ingin berdaftar bisa online dan karena ada sistem kuota kan untuk pengurangan dampak dari kerusakan secara ekosistem. Baik Bapak Ibu semuanya, kalau kita sudah beres, kemudian kita akan melakukan perjalanan nih, tidak terlalu panjang, ini sekitar sepelemparan batu lah. Ya. Mungkin juga dalam hitungan 15 menit kita sudah sampai ke pintu pos pendakian. Baik Bapak Ibu semuanya, teman-teman dari pintu pos pendakian ini kita sudah melakukan persiapan. Ini adalah titik gerbang pertama kita melakukan pendakian. Jadi kalau kita lihat total keseluruhan pendakian itu sekitar adalah 6 km. Ya, kemudian ketinggiannya kita harus mendaki sekitar 1.600 meter ya, 1,6 km secara ini ya, secara vertikal kalau kita mendaki. Kemudian apa yang kita bisa lihat di sini juga diantaranya ini ternyata luar biasa ya, dan GPP juga sudah melakukan informasi seperti ini ya. Jadi artinya teman-teman juga bukan hanya belajar tentang gunung api, tapi berkaitan tentang ekosistem termasuk vegetasi di dalamnya, baik itu untuk aktivitas pengamatan burung, untuk melihat dari beberapa endemik ya, vegetasi endemik. Baik, setelah ini kita akan lanjutkan lagi masuk ke lokasi berikutnya, yaitu adalah Telaga Biru ya. Ini juga menarik ya, Telaga Biru. Apakah ini termasuk mar, apakah ini adalah sekedar cekungan, kemudian terisi air, juga menarik. Karena Danau Telaga Biru ini, kadang-kadang kalau kita, bagi teman-teman yang pernah datang ke sana itu, warnanya bisa berubah-ubah ya, kadang bisa biru, kadang kecoklatan, dan seterusnya. Apakah ini berkaitan dengan alga yang masih tumbuh di sekitar sana, atau juga karena ada pengaruh lainnya. Bisa jadi karena inilah hanya terjadi di daerah kawasan vulkanik, ya, di antara kontak antara vegetasi dengan vulkanik. Pak Bahtiar, silakan kalau mau menambahkan langsung aja Pak Bahtiar ya, kita sambil mendongeng ini ceritanya. Iya, Pak Denny, di HP saya agak ada masalah ini, tayangan Pak Denny nggak bisa, tidak bisa tampil di layar HP saya. Ya. Atau Pak Bahtiar, si ininya Pak, mau dimatikan aja Pak, videonya Pak. Supaya mengurangi ini Pak, mengurangi kuota, mengurangi ini koneksi. Oh, sudah. Ada. Muncul Pak? Belum, masih. Silakan Pak Denny. Oke, jalan aja. Ya? Ini kalau saya cerita bagian apa nih? Tayangan Pak Denny nggak bisa saya lihat.
Oke, Pak. Baik, kita akan masuk ke Telaga Biru, Pak. Ini kita sudah masuk ke Telaga Biru. Ya. Kalau teman-teman mungkin masih bisa lihat ya, Pak Batiar. Atau gini aja, Pak, coba keluar lagi. Kemudian setelah itu di daftar ulang masuk lagi, Pak. Bisa coba seperti itu, Pak. Mungkin ada koneksi ya, atau ya. Baik, Bapak Ibu semuanya, kalau sudah selesai di Telaga Biru ya, ini sekitar perjalanan kurang lebih kalau menempuh untuk perjalanan normal ya. Dan waktu kurang lebih sekitar 30 menit ya. Kita akan melihat beberapa informasi yang menarik ya, karena juga banyak sekali informasi yang ditata ya di daerah kawasan selama ini. Kemudian selanjutnya kita masuk ke lokasi berikutnya, yaitu di Rawagonggong, Gayonggong ya. Ini juga menarik ya. Ini adalah satu sabana ya, terbuka. Kemudian ini adalah termasuk endapan vulkanik juga. Kemudian kok bisa terbuka seperti ini? Ini menandakan bahwa hanya beberapa tumbuh di daerah rawa-rawa ya. Dan kemudian kalau misalnya Bapak Ibu semuanya ingin bertandang atau datang ke Curug Ciberem, biasanya di sini nanti ada ini ya, ada simpangan ya. Jadi untuk arah Curug Ciberem sekitar 2 km. Kemudian kalau ingin menuju puncak itu kita akan belok ke arah kiri atau ke arah sebelah selatan ya. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke Gunung Ciberem, Curug Ciberem ya. Jadi kalau misalnya kita naik puncak, kita harus turun dulu ke bawah, kemudian kita berbelok ke arah yang berbeda. Baik, di Curug Ciberem juga menarik ya. Ini terlihat ada satu sesar ya. Ini dia ada air dengan debitnya tinggi sekali. Sebenarnya bukan satu air terjun, tapi ada 2 atau bahkan 3 yang mengalir ya. Tergantung dari cuaca, tergantung dari iklim saat itu. Kalau iklim hujan biasanya lebih tinggi lagi. Dan kita lihat bahwa ini adalah hasil produk dari letusan pada fase kedua ya. Ini didominasi dengan aliran lava semua. Dan kemudian juga bongkahan-bongkahan di bawahnya juga ini adalah hasil dari runtuhan. Ya. Kalau kita lihat seperti ini, juga menarik ya. Ini bisa dikunjungi ya. Ternyata memang sudah dibuka sejak zaman kolonial, diusahakan sebagai tempat destinasi wisata. Ya kita lihat nih, lava-lavanya lava pecah semua. Kemudian dindingnya juga ini terlihat agak lurus. Dan diperkirakan kemungkinan sekitar antara 20 sampai 30 meter dinding tegak lurusnya seperti itu. Ya. Baik, Bapak Ibu semuanya, kita lanjut lagi, teman-teman. Nah ini kita akan berkunjung ke air panas nih ya, air panas. Jadi selama perjalanan mendaki menuju puncak di pertengahan jalan ya sekitar kilometer ke 5,3 km. Setelah kita melalui gerbang Cibodas, kemudian kita akan ketemu ada sumber air panas dengan debitnya cukup tinggi ya. Ini menandakan bahwa inilah berkaitan dengan aktivitas gunung api. Kemudian suhunya juga cukup tinggi ya, antara 48 sampai 50. Kemudian konsentrasi pH-nya juga ini kalau kita baca sekitar 6,59. Ini menandakan bahwa Cl-nya itu sangat tinggi sekali, menandakan bahwa Cl-nya itu konsentrasi yang berasal dari aktivitas vulkanik. Jadi kalau kita melihat seperti ini ya, ini biasa kita lalui ya, ini sepanjang masa kelihatannya. Saat itu saya datang pada bulan September, jadi pada musim kering, tapi ini masih ada di petanya seperti ini. Dan kemudian juga ini ada satu jalur ya, ini juga cukup menantang. Ya, ini juga kalau misalnya kita berangkat dari gerbang sekitar 5 km ke 5, kemudian ketemu ada aliran sungai seperti ini ya, aliran sungai terbuka. Ya, miripnya adalah seperti air terjun. Dan ini airnya air panas semua. Nah, sama seperti ini juga. Ini sumber dari mana? Ini pasti kontak antara air tanah dengan magma kemudian terpanaskan. Kemudian kalau kita baca lagi tadi pH-nya cukup tinggi, berarti bahwa ada Cl atau ada belerang yang juga cukup tinggi juga konsentrasinya. Dan kemudian ini tumbuh sekali banyak jamur ya, banyak lumut ya, ini menandakan bahwa ini dari daerah basah. Ya. Bisa lihat seperti ini. Jadi cukup berhati-hati ya, karena ada beberapa informasi juga bahwa ada beberapa pendaki juga tidak berhati-hati ya, terpleset ya cukup banyak juga. Akhirnya ini ada beberapa relawan untuk membuat tali. Dulu sebenarnya masih menggunakan seling baja ya, tapi karena memang tidak korosif ya sifatnya, kemudian dia putus. Akhirnya digunakan menggunakan tali webbing seperti ini. Baik Bapak Ibu semuanya, kita lanjut lagi. Nah ini setelah dari air panas, tapi sebelumnya tadi ada pertanyaan, saya ingin menyambung sedikit ya tentang air panas. Ya tadi saya buka tadi pertanyaannya itu. Ada pertanyaan nih Pak, mohon dibantu juga di Pak Batiar, masih bersama saya Pak? Nggak kelihatan ya? Terdengar suara saya, Pak Denny? Ada Pak.
Pak, Ya, tapi ini saya tidak ada bisa pertanyaan melihat ya. ini. Hah? Tidak bisa melihat layar, blank ini Pak Denny. Oh, boleh. Iya. Oke, Pak, nggak apa-apa, Pak. Saya pandu aja Mungkin ya. sharing slide Pak Denny dimatikan dulu. Oke, sebentar ya. Saya matikan dulu. Oke, muncul, Pak. Oke. Sudah muncul tapi belum bergerak. Oke, saya aktifkan lagi, Pak ya. Iya. Muncul, Pak. Butuh waktu nih biasanya. Muncul, Pak. Screen sharingnya di Pak Denny jangan dulu screen sharing. Oke, ini dimatikan, Pak. Iya. Oke, Pak, Bisa ini sekarang. oke. Ini menyambung aja, Pak, menyambung tadi pertanyaan ini juga ada Kang Fajar Lubis nih. Kang Fajar bisa bantu saya nih, Pak. Kang Fajar? Masih lagi meeting ya, biasanya begitu tuh kalau Fajar. Baik, Pak, ini ada pertanyaan dari Lasmiati, Pak. Ini bertanya, Pak, kalau kita nanjak ke Puncak Gede itu akan melewati air panas, Pak. Sumber air panas itu berasal dari mana dan secara curug lain di Gunung Gede airnya dingin-dingin. Oke. Jadi artinya ada airnya dingin, ada airnya panas, Pak. Kemudian biasanya bertemu. Iya. Mengenai air panas, Pak, di Gunung Api, Pak. Terima kasih. Jadi air panas yang kita lewati ketika akan menuju puncak Gunung Gede adalah mengalir atau terjun di lava dari Gunung Gumuruh, jadi Gunung Gede Tua. Jadi itulah yang ada di lereng Gunung Api Gumuruh atau Gunung Gede Tua. Itulah yang pinggirnya kita lewati ke sebelahnya jurang dan ini tebing yang curam itu adalah lava ya, lava dari leleran ketika Gunung Gumuruh meletus. Mengapa panas? Karena di dalam tubuh gunung itu selalu dipanasi oleh magma. Jadi magmanya memanasi tubuh gunung itu dan ada batuan di atasnya yang tidak tembus oleh air yang turun pada saat hujan. Jadi ketika hujan meresap di tubuh gunung, lalu terperangkap dalam tubuh gunung, tidak meresap ke bawah, tapi panasnya terus ada. Nah, itulah yang akan menjadi uap. Uap yang memanaskan air yang ada di sana. Lalu air yang panas itu akan keluar di mata-mata air. Gitu ya. Itu yang menjadi air panas. Salah satu contohnya adalah di lintasan ketika kita akan ke puncak Gunung Gede. Sementara di tempat lain di sungai-sungainya airnya dingin. Jadi itu ada air hujan lalu meresapnya tidak terlalu dalam, jadi keluar dari sumber mata air yang di luar tutupan batuan penutupnya. Jadi kalau cerek itu ada penutup, nah di luar penutup itu relatif lebih dingin, langsung mata airnya ke sungai, anak-anak sungai yang ada di sana. Mengapa di gunung suhunya turun? Karena ini ada teori dari Jung Hoon, setiap naik 100 meter, jadi kalau kita naik dari Cipanas ketinggian berapa, suhunya berapa di Cibodas, ketinggian berapa, suhunya di sana berapa pada malam hari, lalu kita naik ke atas, setelah naik 100 meter, ketinggian 100 meter, maka suhu akan turun 0,6 derajat Celcius. Nah, bisa dihitung, jadi pada ketinggian berapa, suhu akan turun berapa derajat, lalu dipengaruhi oleh angin, oleh hujan, misalnya, maka suhu akan turun lagi. Saya kira begitu, Pak Denny. Oke, terima kasih Pak Batiar. Baik, teman-teman semua, Bapak Ibu semuanya, kita lanjutkan lagi. Kita akan lanjut lagi, ini dari air panas, kemudian ini kita akan masuk ke base camp berikutnya. Ya. Ada, bentar, namanya adalah base camp Kanang Badak ya. Bentar, ini Kanang Badak tidak muncul. Ya, kita akan masuk ke base camp Kanang Badak. Baik Pak, ini adalah satu titik buat teman-teman semuanya. Biasanya kalau dalam pendakian dan kemudian tidak terlalu terburu-buru ya, biasanya melakukan kegiatan camping di sini,
dan kemudian menyimpan barang-barang, tenda dan segala macam, kemudian dengan hanya berbekal tas-tas yang kira-kira dibutuhkan di pendakian di puncak, ya summit attack atau dalam bahasa Inggrisnya, kemudian kita melakukan perjalanan menuju puncak, Pak. Baik Pak, ini tentang Kanang Badak Pak. Ini Kanang Badak juga menarik karena ada beberapa ilustrasi ataupun ada informasi dari Yung Hun saat itu mendaki. Ya. Bisa dibayangkan bahwa tahun 1860-an saat itu kan belum ada 78 pendakian. Ya. Mendaki juga tidak seperti ini, Pak. Tidak saat seperti ini, ya, saat ini. Baik Pak, ini bisa cerita Pak dari hasil penulisan si Womser Pak, katanya di sini bahwa Yung Hun pernah melihat badak. Iya. Tapi maaf Pak Denny, saya tidak bisa ketika Pak Denny membagikan screen sharing, saya tidak bisa melihat ya. Oke, ini ada masalah, ini lagi ada masalah di jaringan saya. Tentang Kanang, silakan. Wormser dalam bukunya yang Kemegahan Gunung-Gunung sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sekarang. Kemegahan Gunung-Gunung judulnya, dia menceritakan ada dua hal penting di sana, yaitu satu, badak. Masih dia menyaksikan badak di sana sampai ketinggian segitu ya. Jadi jelajah badak itu orang menyangka di rawa-rawa yang datar, ternyata sampai ketinggian di gunung. Yang kedua, cerita dari para porter itu yang menyertai Wormser ke berbagai gunung di Jawa Barat selalu dalam tanda petik melihat makhluk halus. Begitupun saat di gunung di Kanang Badak ini, di Gunung Gede. Jadi sampai ketika Wormser itu jaksa gitu ya, mau beristirahat tidur, dia para porternya, 2 orang porter itu menggigil ketakutan, katanya melihat ada makhluk halus. Jadi selama di gunung-gunung yang ada di Jawa Barat, si pemandunya, si porternya itu selalu dalam tanda petik bertemu dengan makhluk halus dan diceritakan dalam bukunya itu. Tapi ada hal yang menarik di Kawah Kamojang, dari Kawah Kamojang menuju danau di sana, danau apa Pak Denny, lupa lagi. Oh, Danau Ciharus Pak. Ciharus. Danau Ciharus. Ya, di tengah jalan, tengah malam lagi hujan, itu ada nenek-nenek dan menanya mau kemana. Nah itu yang kata Wormser di luar akal sehat, bahwa ada seorang nenek-nenek pada tengah malam di tengah hutan yang belantara pada saat itu, bisa dibayangkan ada nenek-nenek, lalu dalam hitungan detik ke depan dia menghilang. Ya. Jadi Wormser pada saat itu percaya bahwa itu adalah makhluk halus, tapi dia tidak percaya ketika dia di Gunung Gede, lalu dia melanjutkan tidur karena besok tengah malam dia harus summit ke puncak. Itu kenapa harus nenek Pak? Bukannya yang masih muda gitu Pak? Itu biasanya muncul setan itu bentuknya itu orang-orang yang paling dia takuti. Ya. Gitu ya. Jadi kalau seorang bapak-bapak lihat nenek-nenek yang menakutkan karena cerita-cerita legenda misalnya, maka dia akan keluar yang paling dia takutkan seperti itu. Ya. Kalau dia takutnya oleh kecoa, maka setannya akan keluar seperti kecoa. Kira-kira gitulah. Ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Ini menarik ya. Jadi artinya si Wormser dulu juga seorang jaksa, pernah mendaki beberapa gunung api di Jawa Barat ya. Nah, kemudian menariknya apa Pak? Ya dilukiskan Pak, dituliskan dalam bentuk buku ya. Dan selama ini juga jarang ya teman-teman yang biasa mendaki kemudian menuliskan buku. Seharusnya juga bisa menceritakan Pak ya. Baik teman-teman semuanya, ini kita sudah ada di Kanang Badak ya. Di Kanang Badak itu adalah ada dua jalur ya, 2 simpangan ya. Kalau kita ke arah kanan ya dari gambar ini, ya dari arah kanan kita akan bertemu dengan Gunung Pangrango ya. Di sini simpang ke Pangrango. Kemudian kalau kita ambil ke arah kiri, kita akan menuju ke arah puncak. Oke, kita lanjut lagi Pak. Kita akan masuk ke berikutnya. Ini ada
Ada tanjakan ya, ini juga menarik ya, karena ada satu segmen yang memang paling sulit dalam pendakian, yaitu namanya tanjakan, Siaga Cibodas. Ini anehnya ditulisnya adalah tanjakan setan, Pak, katanya. Aduh, jangan, saya mungkin tidak seperti itu ya, jadi tanjakannya seperti ini ya. Memang berat sekali ya, jadi artinya untuk pendakian dalam kondisi seperti ini, setelah kita ketemu ke Kadambada, kemudian kita mendaki ya seperti ini ya, cukup berbahaya juga. Kemudian banyak informasi, banyak terpeleset ya. Jadi ini segmen yang paling sulit ya kalau kita akan menuju puncak. Ini adalah hasil dari evolusi Gunung Gumuruk, Pak, ini. Di antaranya adalah beberapa endapan gunung api, yang terakhir di antara pasti yang sudah mengolah lava, masuk aliran lava di dalam. Ini menarik juga ya. Baik Bapak Ibu semuanya, kita akan masuk ke sesi berikutnya. Di sini kita akan masuk Pak, langsung kita berakhir di puncak Gunung Gede nih. Ya, baik Bapak Ibu semuanya, ini adalah puncak Gunung Gede, nanti akan menyambung dengan pertanyaan dari Pak Tantan. Nah, saya akan bacakan sedikit bahwa ini adalah titik tertinggi ya. Jadi kalau kita sudah masuk, kemudian ini perjalanan kita bisa tempuh sekitar 9,7 km Pak dari gerbang utama. Kemudian ketinggian di puncak Gunung Gede ini adalah 2.958 meter di atas permukaan laut. Ya. Dan kemudian menariknya apa? Kita akan bisa menyaksikan pemandangan ya ke arah utara, kita melihat ke arah kota Cianjur ya, ke arah timur sedikit. Kemudian kalau kita melihat ke sebelah barat, kita akan melihat daerah Megamendung, kemudian Puncak Pas dan seterusnya sampai ke Ciawi. Nah di sini kita akan bisa menyaksikan. Pak Bahtiar masih bisa lihat gambarnya Pak? Belum ya? Saya tidak bisa menyaksikan apa yang Pak Denny tayangkan, ini ada masalah ini. Oke, Pak, saya gambarkan Tapi mulai suara saya dengar. Oke, makasih Pak. Baik, ini teman-teman semuanya, inilah pemandangan kalau kita berangkat dari Kandang Badak dini hari ya, biasanya jam 3 pagi, jam 2 pagi, atau jam 3 pagi, kemudian kita simpan perlengkapan seperti carrier yang barang tidak dibutuhkan, kita titipkan di tenda, kemudian kita melakukan pendakian kurang lebih, kalau untuk normal sekitar 30 menit ya, tapi bisa sampai 1 jam. Nah, kemudian kalau kita berada pas tepat ya, pukul 5 pagi, kita bisa menunggu pada saat matahari terbit. Ini luar biasa ya pemandangan seperti itu. Pak Bahtiar tidak bisa lihat ya. Ya. Nggak bisa lihat, Pak. Dan ini mohon maaf. Ya, ini adalah pemandangan pada saat kita mendaki puncak. Kemudian ini kita melihat ada satu bukaan terbuka, ya ini adalah Kawah Gede, kemudian di dalamnya ada Kawah Ratu, ada 7 kawah di dalamnya, terus Kawah Wadon, Kawah Ranang ya, dan terakhir adalah Kawah Baru. Ya, ini menariknya seperti ini. Nah, kemudian juga kita lihat bahwa ini ciri-ciri Gunung Strato itu seperti ini ya, dia itu berlapis-lapis ya. Menandakan kalau kita lihat ke lerengnya atau di Gawir menuju Kawah Ratu ya, inilah kawah gedenya, ada komplek kawah di dalamnya, banyak sekali kawah di dalamnya. Kemudian kita melihat ini adalah dibangun oleh beberapa kali letusan ya. Jadi kalau kita lihat ada bongkah-bongkah lava seperti ini, menandakan bahwa ini sudah tererosi ya, erosi sangat kuat, baik secara fisika dan kimia. Kemudian biasanya dinding ini menandakan bahwa letusan sangat besar sekali. Dan inilah pembentukan pada evolusi ketiga ya, jadi pembentukan Gunung Gede Muda. Nah, ini adalah puncaknya seperti ini. Dari posisi puncak, Pak Bahtiar akan saya gambarkan melalui kata-kata ya. Iya, silakan. Ini pada saat kita berada di puncak, kemudian kita akan bisa melihat kawah ya, kawah Gede Pangrango ya. Di sini kita lihat dari Gede kita melihat ke arah ini ya, ke arah barat ya, kita melihat ada kerucut ya, kerucutnya adalah kerucut Pangrango di situ. Dan kemudian ini titik paling tinggi. Kalau kita mendaki, jadi pertemuan titik pendakian itu baik dari wilayah Cibodas, dari Sukabumi ya, ataupun dari Salawindana, ataupun dari Gunung Putri, kita akan ketemu di titik ini semuanya sama. Seperti itu ya. Mereka itu. Nah ini juga aktivitasnya ya. Banyak ABG-ABG saat ini juga menulis ya, kapan nih mendaki bareng-bareng Albi Umma dan segala macam. Ada gambar menggunakan tulisan-tulisan Pak, katanya ABG. Baik Bapak Ibu semuanya, ini juga menarik ya. Inilah Kawah Gede ya, kita lihat arah bukaannya. Kemudian inilah batu sela, ini menandakan bahwa seperti dinding ya, dinding yang menahan dari aliran lava, kemudian akhirnya terobos ya. Dulunya itu bersatu semua. Jadi kalau saya gambarkan kurang lebih, Pak Bahtiar mohon maaf ini saya gambarkan tidak terlihat ya, tapi saya menggambarkan tentang pembentukan kawah. Jadi bisa katakan ini adalah gunung ya, pembentukan Kawah Gede Muda ya. Jadi kalau kita lihat ini adalah dinding kawahnya ya. Ketika letusan sekitar 10.000 tahun yang lalu itu dijebol. Akhirnya aliran lava itu dia mengalir melalui
lalu sebelah kanan dan sebelah kiri seperti ini. Kita lihat seperti ini ya. Dan kemudian ini juga pembentukan beberapa kali kawah ya. Ini kawah ratu, kemudian di bawahnya ada kawah lanang, dan kemudian sebelah kirinya itu adalah kawah baru. Ini yang sering diamati juga, dan ini beberapa kawah yang muncul. Dan kemudian yang paling menarik ini adalah aliran lava ya. Jadi dulu itu termasuk mengalirkan lava cukup basaltik ya. Setelah letusan besar, kemudian meleler lavanya, kemudian menerobos si dinding ini. Jadi kalau kita melihat ada batu sela ya di sini, ini menandakan seperti benteng ya yang menahan dari arah letusan. Jadi kalau kita lihat ini dari arah sekitar puncak ya, dari arah sekitar sebelah selatan ya, sebelah selatan kurang lebih seperti itu. Baik, kemudian kita masuk ke foto berikutnya. Yang juga endapan-endapan dari hasil letusan ya, termasuk lokasi ukurannya bermacam-macam, Mbak. Ini dari ukuran butir ya, sampai ukuran krakal, kemudian sampai bongkah-bongkah lava bong juga ada. Ini menandakan bahwa ini aktivitas gunung api, sudah terdahulu. Baik Bapak Ibu semuanya, inilah slide saya terakhir, tapi ada pertanyaan dari Pak Tantan sebelum kita masuk ke sesi penutup. Pak Bahtiar ada pertanyaan, ya akan saya bacakan. Pak Denny, bisa screen sharing-nya ditutup dulu yang Pak Denny? Ya. Oke. Pak, ini ada pertanyaan Pak. Ada pertanyaan nih. Ya, kita akan masuk ke sesi pertanyaan ini dari Pak Tantan nih, Pak Tantan Hidayat. Iya. Pertanyaan begini Pak, bahwa ada kawah bentuknya adalah bulan sabit ya, itu adalah namanya adalah alun-alun Surya Kencana Pak, atau dari evolusi kedua dari pembentukan Gunung Gede Pangrango Pak. Iya. Kemudian banyak sekali ditutupi oleh hamparan bunga Edelweiss ya, atau Anaphalis javanicus ya. Nah, kemudian pertanyaannya kira-kira Pak, bagaimana sejarah penamaan lokasi tersebut Pak? Kenapa kok disebut Surya Kencana ya? Kemudian kalau bunga Edelweiss itu hanya ada di sekitar sana saja atau ada tempat lain Pak? Silakan Pak. Iya. Terima kasih. Edelweiss bukan hanya di Surya Kencana, tapi di tempat lain juga ada. Yang membedakan adalah biasanya kondisi lingkungan setempat yang membuat apakah Edelweiss-nya itu jauh lebih besar atau lebih kecil. Seperti di Rinjani, itu di yang saya daki kemarin bukan dari sisi, tapi naiknya dari Aibrik ya. Naik dari Aibrik, nah itu di puncak pondonya, Edelweiss-nya tuh relatif kecil-kecil. Begitupun di Tambora, di sepanjang lereng dari pos 3 naik dari Doroncanga, itu ukurannya relatif kecil dibanding dengan Edelweiss di Gunung Gede. Bentuknya bulan sabit. Terus tadi apa, Pak Denny? Maaf. Kemudian bentuknya bulan sabit, dan kemudian apakah ada toponiminya Pak, penamaan Surya Kencana Pak? Oh iya. Dan gumul. Jadi Surya Kencana itu bagi warga Cianjur itu dianggap Surya Kencana itu manusia yang menikah dengan gadis cantik bangsa jin. Ya, dalam mitosnya begitu. Lalu dia menetap di Gunung Gede. Nah, lokasinya di mana? Secara umum Gunung Gede saja, masyarakat di sana percayanya begitu. Tapi alun-alun di sana menjadi dinamai Surya Kencana, ya saya tidak tahu latar belakangnya mengapa di sana menjadi diberi nama Surya Kencana ya. Alun-alunnya, tapi kalau alun-alun yang kecil di atas Gunung Pangrango itu kalau tidak salah Mandalawangi ya namanya. Jadi untuk mengimbangi nama alun-alun di Pangrango, Mandalawangi, maka di sana ada alun-alun Surya Kencana. Nah, kapan ada alun nama itu lahir? Kita harus telusuri dulu di peta-peta kuno, apakah Yung Hun sudah menulis, apakah Reinward sudah menulis, ataupun Panseni sudah menyebut, gitu ya. Perlu ditelusuri, atau buatannya para pendaki gitu misalnya ketika sudah mulai ramai. Sebab nama pendaki-pendaki sekarang itu yang banyak juga yang memberi nama tempat karena dia kurang literasi. Misalnya tanjakan, sebut saja tanjakan setan, tanjakan penyesalan, atau apa. Padahal masyarakat dulu tidak pernah ketika nanjak itu menyesal, nggak pernah ada. Jadi pendaki-pendaki
yang galau saja yang melihat tanjakan, lalu ada tanjakan penyesalan, ada Ya. tanjakan setan, itu biasanya para pendaki orang-orang kota, sementara masyarakat yang di sana tidak pernah ketika mendaki gunung itu menyesal. Sebab kalau kita sekarang secara keilmuan itu mengetahui bahwa Yunghun, Reinward, atau dan lain-lainnya yang perintis mendaki Gunung Gede, itu sebetulnya masyarakat Sunda masa lalu juga sudah mendaki Gunung Gede. Apa buktinya adalah di puncak Gunung Gede itu ada tinggalan arkeologis, itu satu. Yang kedua, selalu disebut ketika misalnya contohnya tertulis dalam daun lontar, ketika Bujangga Manik akan berkelana dari kerajaan Sunda di Bogor, ketika dia lewat puncak, dia berhenti dulu di sana, mengaso sebentar, lalu melihat ke arah Gunung Gede sebagai bukti penghormatan. Sebelum dia berbelok ke arah Cariu, ke arah Dayu, karena di sana ada prasasti yang menjadi pusat penyebaran keagamaan saat itu. Jadi Gunung Gede sudah didaki oleh masyarakat Sunda lama untuk tujuan berziarah, gitu ya. Jadi karena gunung api selalu dianggap sebagai tempat yang suci, yang bisa memberikan kehidupan. Oleh karena itu menjadi penting pada masa lalu. Terus tentang Gunung Gumuruh, jadi mengapa ini saya yang Surya Kencana tidak bisa jawab, Pak Tantan, tapi kalau Gumuruh itu saya bisa jawab, berarti pada letusan-letusan gunung itu terjadi, atau ketika letusan Gunung Gede terjadi, sudah ada masyarakat yang mendengar letusan itu. Jadi Gumuruh itu adalah suara yang sangat menggelegar. Jadi letusan gunung api berarti masyarakatnya dalam jarak yang relatif dekat dengan gunung itu, sehingga mendengar suara yang bergemuruh begitu dahsyat. Namanya menjadi Gunung Gumuruh. Lalu ada Gunung Lingkung. Gunung Lingkung itu ya gunung yang melingkar, yang melingkungi itu. Lalu ada Gunung Masigit. Gunung Masigit itu bukan Masigit dalam arti seperti agama Islam sekarang. Masigit itu masjid, tapi Masigit di sana adalah artinya adalah, ini bahasa Sunda tua yang sekarang sudah tidak produktif lagi, yaitu kata sigit. Tapi masih dipakai sekarang adalah seget dan sogot. Jadi seget itu adalah menggigit sedikit, misalnya buah diseget, lalu kuda nyogot, jadi menggigit lebih besar. Nah, sigit itu adalah menggigiti. Jadi masigit adalah tempat yang seperti digigiti. Analoginya misalnya ada buah mangga, lalu digigiti oleh kelelawar, pinggirnya hijau, bijinya menjadi putih. Nah, analoginya ke sana. Jadi tempat itu yang dimanapun kalau ada nama tempat namanya Masigit, misalnya Gunung Masigit di Bandung, itu ada Bukit Kapur, yang sekelilingnya warna hijau, di tengah-tengahnya ada warna putih, seperti yang pernah digigiti oleh kelelawar, kira-kira gitu. Jadi ada 3 toponim, satu Gunung Lingkung, Gunung Masigit, Gunung Gumuruh. Sedangkan Gunung Gede itu artinya besar. Dan sebetulnya kalau kita melihat tubuh gunungnya, yang disebut Gunung Gede saat ini itu adalah sebetulnya tubuh Gunung Gumuruh. Sebab Gunung Gede itu lahir dari kawah yang besar dari kawah Gunung Gumuruh. Jadi kalau berhitung dari dasar kawah Gumuruh, yaitu dari dasar kawah itu ke puncak puncak Gunung Gede itu. Tapi dari dasar kawah Gumuruh ke bawah itu sebetulnya tubuh gunung itu yang generasi kedua itu yang besar. Makanya gunung itu terlihat dari berbagai arah, dari Cianjur, dari Bogor, dari Sukabumi, itu terlihat dengan jelas. Ada juga yang menyebut pada masa lalu itu Gunung Ageng, Gunung Ageng, Gunung Ageng, Gunung Gede, Gunung Gede. Jadi ada ujungnya pakai H, Gede. Nah, sekarang kita menyebut secara resmi Gunung Gede. Baik, terima kasih. Terima kasih. Mohon maaf, Pak Tantan.
Ya, terima kasih Pak Terima Batiar. kasih Pak Denny. Terima Ya, kasih ini terima kasih. jawabannya. Wah, kemana nih Pak Tantan nih lagi jalan nih? Hati-hati Pak, jalan Pak. Baik, Bapak Ibu semuanya, ini ada pertanyaan berikutnya. Ini dari Mas Zainal Mutakin, Pak. Ini mohon saya izin bantu jawab juga ya. Mengenai batu sela tadi ya, menarik ya. Kenapa kok batu selanya tidak hancur ya ketika letusan 1842 kalau salah. Ya. Jadi juga menandakan bahwa bisa jadi karena litologinya atau dari jenis batuan yang berbeda, ataupun karena struktur ya, karena strukturnya juga berbeda, akhirnya hanya si batu sela saja yang bisa lebih resisten ya dibandingkan batu yang lain. Karena seperti itu sih jawabannya. Kemudian dari, ini juga saya minta nih, Bu Win, hadir nggak Bu Winarti? Bu Win, hadir Bu Win? Tolong menambahkan Bu. Oke. Pak Batiar, berikutnya pertanyaan dari Denny Suryadi ini Pak. Sama namanya Denny juga Pak, cuma beda saldo. Ya. Ini berapa waktu yang ideal? Oke, ini mengenai pendakian Pak, kira-kira kalau misalnya ini mendapatkan informasi banyak, kemudian dalam kondisi seperti apa nih, dan berapa lama kira-kira untuk mendaki Gunung Gede Pak? Iya. Sebetulnya mendaki Gunung Gede bisa waktu yang sangat singkat kalau memang tidak ada waktu. Misalnya jam 7 malam dari Cibodas akan sampai subuh di puncak, lalu turun lagi. Itu yang paling berat ya bagi para pendaki muda bisa sebegitu. Ini dengan jalur yang dari Cibodas. Tapi idealnya kalau mau santai, mau mengamati lingkungan, lebih nyaman mengamati sesuatu, memotret. Jadi sampai kandang badak, kita istirahat, lalu explore di sana, memotret apa-apa, mandi di sana, masak di sana. Lalu besok naik lagi sampai ke alun-alun Surya Kencana, nginep lagi di sana gitu ya. Nanti subuh baru naik. Nah, turunnya bisa langsung ke kandang badak, nginep lagi, atau langsung sampai ke Cibodas. Jadi pada saat turun kita bisa langsung bablas setelah nginep dua malam. Jadi itu ideal sekali. Jadi kita bisa mengenal alun-alun Surya Kencana secara lebih luas, mengamati bentang alamnya dengan bagus, lalu subuh naik ke puncak Gunung Gede. Nah ini sering orang tidak memperhatikan perilaku alam ketika di puncak gunung. Jadi harus kalau tujuannya mau memotret, kita jam 5 harus sudah nungguin di puncak gunung. Jadi jangan sampai datang jam 10 ke puncak gunung, kita sudah tidak akan dapat apa-apa lagi untuk memotret lingkungan di puncak gunung. Jadi gitu ya. Jadi kita harus berkorban waktu tidur, ditungguin dari mulai jam 5 subuh, maksimum sampai jam 9 ya. Sampai jam 9 itu kondisinya masih bagus. Lewat itu biasanya kabut sudah naik, semua sudah tertutup, dan kita tidak bisa memotret apa-apa lagi. Jadi banyak pendaki naik ke gunung tidak dapat apa-apa, karena tidak diperhitungkan waktu yang tepat untuk sampai untuk memotret, karena mungkin tidak tahu jam-jam berapa yang waktu terbaik untuk memotret. Gitu Pak Denny. Oke, terima kasih Pak Batiar. Baik, ada pertanyaan berikutnya nih Pak. Ini saya bantu jawab juga. Ini dari Evi Yuzul Viniar ya. Pak, saya mau beli bukunya si Womser itu di mana? Ini informasi juga ya, sebenarnya juga banyak dijual di Tokopedia ya. Jadi biasanya tidak dalam bentuk buku asli ya, karena buku aslinya secara originalnya sudah tidak ada lagi. Biasanya banyak menjual dalam bentuk fotokopian ya. Jadi bisa dicari melalui media online ya, seperti Tokopedia ataupun Bukalapak. Baik, pertanyaan berikutnya Pak, ini dari Lasmiati Pak, tadi berkaitan tentang sumber mata air Pak. Jadi kalau kita kembali ke kandang badak itu kan ada mata air. Sedangkan di beberapa lokasi yang tingginya hampir sama atau lebih rendah, itu mata airnya tidak tersedia Pak. Nah, mengenai mata air di gunung itu bagaimana Pak? Persyaratannya harus ada mata air Pak. Iya. Jadi di dalam tubuh gunung itu ada beberapa material letusan gunung api. Ada yang lava yang meleler, biasanya jadi batuan yang sangat kejal, gitu ya, lava. Lalu pada periode berikutnya ada hujan abu, ada lahar,
ada apa, menumpuk lagi terus bertumpuk-tumpuk. Dan kalau terjadi hujan setelah banyak pohon, maka airnya akan meresap melalui akar-akar pohon, dan begitu sampai di lapisan lava tadi yang kejal, dia tidak bisa tembus lagi ke bawah, maka dia akan meleler secara gravitasi ke tempat yang lebih rendah dari aliran lava itu. Dan di ujung lava itu mata air akan keluar. Kira-kira gitu ya. Jadi kalau kita mau naik gunung, pelajari dulu petanya, peta topografinya, pelajari juga peta geologi, karena kita akan mengetahui kemungkinan sumber air di mana. Ya, baik Pak, terima kasih ya. Itu juga penting ya, kalau misalnya berubah, vegetasinya juga akan berubah juga otomatis sumber mata airnya. Ya. Baik Bapak Ibu semuanya, waktu sudah menunjukkan pukul 11.35, sebenarnya sudah selesai nih kegiatan kita hari ini. Baik, kalau begitu, kalau misalnya ada yang paling penasaran, silahkan satu kali kesempatan bertanya, saya bisa langsung open mic. Saya minta ini nih, Bu Win nih, bisa cerita Bu Win, dari LIPI Cibodas. Oke, koneksi ya mungkin yang bermasalah. Oke, Bu Win? Bu Win, masih bisa dengar Pak? Bu Win? Oke, baik teman-teman semuanya, waktu sudah menunjukkan pukul 11.36 ya, Pak Bahtiar, terima kasih nih sudah memberikan informasi juga menarik buat teman-teman semuanya. Karena terima kasih dan mohon maaf saya tadi ada gangguan, tidak bisa menerima tayangan yang ditayangkan oleh Pak Denny, tapi ada buku kalau mau lihat, ada buku bagus ini, ya, Pak Stanis. Flora Pegunungan di Jawa, ini terjemahan dan diterbitkan oleh LIPI. Bukunya penuh warna, tentang tumbuhan-tumbuhan yang ada di Pulau Jawa. Digambar oleh orang kita, namanya Amir Hamzah dan Muhammad Toha, dengan cat air. Jadi Pak Stanis naik ke gunung, waktu itu keterbatasan dia potong segalanya, ada pucuk, ada bunga, ada buah, lalu dibawa ke Cibodas, lalu digambar oleh dua orang itu, lalu dia balik lagi ke gunung. Jadi begitu bolak-balik terus untuk mendapatkan buku gambar ini. Jadi ini buku yang luar biasa penting karena perjuangan mewujudkannya ya pada zaman itu luar biasa. Terima kasih Pak Denny. Baik, terima kasih. Kang Denny, boleh sedikit sharing, sedikit penutup? Boleh, silakan. Terima kasih Pak Bahtiar, Kang Denny. Ini tadi ada yang bertanya perjalanan ya, kemudian saya alhamdulillah juga tim Geomage waktu itu ya sudah berangkat ke sana waktu masih ada Geomage. Kang Bahtiar, Kang Denny, Kang Ronald, saya kira Ayu waktu itu. Kemudian saya dari sisi penelitian ya, saya pernah naik ke Gunung Gede itu tahun 91 melalui jalur Cibodas. Saya mulai naik pukul 12 malam karena jam 6 pagi harus sudah sampai. Tapi saya tidak ke Surya Kencana karena saya harus turun ke Kawah Wadon. Nah, jadi jam 6 pagi kita sarapan, sebentar langsung turun ke Kawah Wadon, sehingga jam 8, jam 9 itu sekitar 2 jam, kita sudah melakukan pengambilan gas. Dari data-data yang diperoleh, data-data dari sisi kandungan gas yang langsung menggunakan metode tabung Gegenbach itu, konsentrasinya hanya beberapa kawah, hanya 4-6% karbon dioksida yang paling beracun. Jadi, dari sisi mitigasi, Gunung Gede itu bukan tipe-tipe yang kayak di Dieng. Di Dieng itu banyak sekali yang konsentrasi karbon dioksidanya itu yang langsung diambil dari pusatnya itu, Kemarol, bisa ada yang sampai 70% seperti di kawah-kawah Timbang, letusan, atau kawahnya yang Sikendang, ya Pak Bahtiar, yang Pak Denny ya, yang dekat Telaga Warna, ya, itu tercium sangat tajam, itu berbahaya. Tapi untuk kawah gede dari sisi gas beracunnya hanya 4-6%, sangat kecil sekali, itu di sumber. Jadi dari itu juga jarang dikunjungi, Kawah Wadon itu udah turun ke bawah. Saya kira itu tambahan dari sisi penelitian, namun saya juga masih penasaran bahwa beberapa gunung harus dianalisis isotop. Nah, bagi teman-teman yang ingin mengetahui bahwa seberapa besar sih peran geokimia, terutama penelitian saya tentang isotop di beberapa gunung, khususnya untuk nanti Dieng, Kang Denny, mudah-mudahan bisa agenda ya, baik di Mageti atau baik di forum bersama yang Kang Denny ini, sekian menarik. Saya kira itu
Terima kasih teman-teman. Selain itu juga sebetulnya 7 gunung api di Tatar Sunda pernah kita publikasikan ya, Ya, bersama betul. Pak Bahtiar, Kang Denny. Ini foto-fotonya menarik, mungkin Ya, kita akan ya, kemas. Pak, muncul. Saya pernah melihat Pak Bahtiar itu pernah bicara juga tentang Pepandayan, juga ini Gunung Gede. Mudah-mudahan ke-7 gunung api di Tatar Sunda ini bisa ditampilkan seluruhnya ya. Mudah-mudahan kita bisa bikin publikasi yang baru juga, yang bisa dimanfaatkan disebarkan ke masyarakat. Ya tentunya karena kegiatan kantor sudah tidak ada ya, kita harus sharing untuk mengganti biaya cetak ya, Kang Denny, Pak Bahtiar ya. Saya kira itu. Ya, Terima kasih Kang Denny, Pak Bahtiar, dan teman-teman semua yang telah hadir di acara ini. ya, makasih. Terima kasih, Pak. Baik, Bapak Ibu semuanya, Pak Bahtiar ada penutup, Pak? Ya, jadi gunung api ini bisa menjadi tempat untuk kita bergeowisata ketika dinyatakan aman, gitu ya. Jadi kata kuncinya itu. Jadi begitu levelnya naik, tidak boleh mendekati puncak kawah, maka kita jangan memaksakan untuk bergeowisata di gunung api. Tapi lihat saja, kita bisa bergeowisata gunung api pada saat meletus, tapi dari kejauhan. Jadi sesuai prosedur yang sudah ditetapkan oleh vulkanologi, PVMGG, Badan Geologi, misalnya tidak boleh 3 km, tidak boleh 5 km. Nah, di luar 5 km itulah kita bergeowisata, mencari tempat-tempat yang paling strategis untuk memotret gunung itu, untuk mengamati gunung itu. Jadi, di zona aman itulah kita selalu berada agar tidak menjadi korban ketika gunung api itu meletus. Terima kasih semua, mohon maaf ada gangguan di HP saya. Terima kasih. Oke, Pak Bahtiar, terima kasih. Baik, Bapak Ibu semuanya, teman-teman semuanya, saya kira sudah cukup ya, sudah pukul 11.41, jadi kita akhir saja kegiatan hari ini. Saya ucapkan terima kasih yang banyak nih kepada Pak Bahtiar, Pak Parpar ya, Kang Deddy Suendra. Mana Kang Deddy suaranya? Mas Andi, terima kasih juga. Pak Ambang nih yang paling rajin memantau terus. Bu Win, masih ada bersama saya, Bu Win? Ya.